Kadang, yang membuat hidup terasa berat bukanlah beban di luar diri kita, tapi cara otak kita menanggapinya. Otak modern yang diciptakan untuk bertahan hidup di masa bahaya, kini justru tersandung oleh hal-hal yang jauh lebih halus. Tekanan sosial, rasa gagal, ekspektasi, ketakutan akan penilaian. Kita ingin menjadi kuat, tapi seringkali hanya ingin terlihat kuat. Sementara di dalam, kita bernegosiasi dengan ketakutan yang belum selesai. Hal-hal sulit itu sebenarnya bukan musuh. Mereka adalah cermin yang memantulkan bagian diri yang belum matang. Penderitaan, seberapapun tidak nyamannya, punya fungsi. Mengajarkan kita membedakan mana yang penting, mana yang sekadar kebisingan pikiran. Dunia mungkin membuat kita sibuk mencari jalan mudah, tapi di balik setiap kemudahan selalu ada harga. Hilangnya ketangguhan. Padahal, justru ketangguhan itu yang menjaga kita tetap utuh ketika hidup mengguncang. Melatih otak bukan berarti memaksa diri menjadi kebal, tapi mengajarinya untuk tidak panik di hadapan ketidakpastian. Untuk mampu berdiri tenang di tengah rasa takut. Karena kekuatan sejati bukan di tangan yang menggenggam keras, tapi di pikiran yang tidak goyah saat segalanya tampak rapuh. Pastikan kamu menonton sampai akhir agar tidak kehilangan makna penting dari pembahasan ini. Dan jangan lupa untuk berlangganan agar kita bisa terus berbagi perspektif yang menginspirasi satu sama lain. Mari kita mulai. Poin 1. Beban dalam menghindari hal-hal sulit. Kamu tahu, ada ironi yang jarang kita sadari. Kita hidup di masa di mana hampir semua hal bisa diselesaikan dengan satu sentuhan jari. Tapi justru disitulah jebakannya. Otak kita mulai kehilangan otot yang dulu terbentuk karena harus berjuang. Setiap kali kamu memilih jalan termudah, otakmu mencatatnya, membentuk kebiasaan baru, kebiasaan menghindar. Lama-lama, bukan hanya tubuhmu yang kehilangan daya tahan, tapi juga jiwamu. Kita sering berpikir bahwa menghindari hal sulit akan membuat hidup terasa lebih ringan. Tapi kenyataannya, justru disitulah beban sesungguhnya bersembunyi. Otak manusia diciptakan untuk bertahan, bukan untuk dimanjakan. Dalam sistem saraf kita, ada bagian yang disebut Adversity Processing Circuit, sistem yang bekerja setiap kali kita menghadapi sesuatu yang menantang. Kalau sirkuit ini jarang dipakai, sensitivitasnya turun. Akibatnya, bahkan hal kecil seperti penolakan, komentar orang, atau perubahan kecil bisa terasa berat. Kenyamanan memang terasa nikmat, tapi ia seperti gula, cepat memuaskan, lambat merusak. Dan tanpa kita sadari, pola ini diwariskan. Generasi sebelumnya mungkin mengajarkan agar kita hidup aman, stabil, tanpa risiko besar. Maksudnya baik, tapi efeknya bisa jadi bumerang. Mereka ingin melindungi kita dari penderitaan, namun tanpa sadar menciptakan manusia yang rapuh terhadap realita. Kita belajar untuk takut sebelum mencoba. Pertanyaannya, apakah kita benar-benar mencari kedamaian atau hanya ingin lari dari ketidaknyamanan? Coba renungkan. Saat kamu menunda pekerjaan, menghindari konflik, atau menolak tantangan, apa yang sebenarnya kamu lindungi? Dirimu atau egomu yang takut gagal? Psikologi modern menyebutnya avoidance coping, mekanisme di mana seseorang terus menjauh dari situasi yang berpotensi menimbulkan rasa sakit. Dalam jangka pendek, hal itu terasa efektif, tapi penelitian menunjukkan jangka panjangnya justru meningkatkan stres dan kecemasan. Otak belajar bahwa menghindar sama dengan aman. Maka setiap kali muncul tekanan kecil, otak langsung memicu alarm yang sama seperti ancaman nyata. Tubuhmu bereaksi seolah sedang diserang, padahal hanya dihadapkan pada tugas berat atau percakapan yang sulit. Lucunya, banyak orang menyamakan ketenangan dengan tidak adanya kesulitan. Padahal yang lebih akurat, ketenangan sejati muncul saat kamu tahu kamu bisa menghadapi kesulitan itu. Bukan saat kamu terus menghindarinya. Dalam bahasa Stoikisme, ini disebut training for adversity. Marcus Aurelius menulis,
Apa yang menghalangi menjadi jalan? Artinya, hambatan bukan penghalang menuju kekuatan, tapi justru jalannya. Jika kamu selalu mencari zona aman, kamu sebenarnya sedang memenjarakan potensimu di ruang sempit bernama kenyamanan. Ia terasa seperti kebebasan, padahal itu hanya ilusi. Karena pada akhirnya, hidup tidak akan berhenti memberi ujian hanya karena kamu tidak siap. Bayangkan seseorang yang tumbuh dalam lingkungan yang selalu melindungi. Segala masalah diselesaikan orang lain. Setiap kesalahan dimaafkan sebelum ia belajar bertanggung jawab. Ia mungkin tampak tenang, tapi begitu dunia nyata mengetuk pintunya, segalanya runtuh. Ia tidak tahu bagaimana menghadapi frustrasi, kegagalan, atau penolakan. Empatinya mungkin tinggi, tapi ketahanannya rapuh. Ada data menarik dari riset American Psychological Association tahun 2021. Generasi muda yang tumbuh di era serba instan melaporkan tingkat anxiety 30% lebih tinggi dibanding generasi sebelumnya. Ironinya, mereka hidup di masa paling nyaman dalam sejarah manusia. Ini bukan karena hidup makin berat, tapi karena otak mereka jarang dilatih menghadapi ketidaknyamanan. Kamu bisa lihat pola ini dalam hidup sehari-hari. Kita terbiasa menekan tombol skip, menghapus percakapan yang tak nyaman, mengganti arah pembicaraan begitu sesuatu terasa sulit. Kita menghindari ketidakpastian, tapi lupa bahwa semua pertumbuhan terjadi di wilayah itu. Wilayah abu-abu yang tidak nyaman, tapi penuh makna. Coba pikir, berapa banyak peluang yang kita lepaskan hanya karena terasa sulit? Berapa banyak potensi diri yang tak muncul hanya karena otak kita lebih cepat berkata, nanti saja. Padahal di balik rasa sulit itu, ada mekanisme otak yang sedang membentuk koneksi baru. Melatih disiplin, kesabaran, dan keteguhan. Sebenarnya, beban terbesar bukanlah kesulitan itu sendiri, melainkan pikiran kita yang terus-menerus mencoba menghindarinya. Karena setiap kali kita berkata, aku tidak sanggup, otak menangkap pesan itu dan menyesuaikan batas kemampuannya. Lama-lama, ia percaya bahwa kamu memang lemah. Padahal tidak. Kamu hanya belum melatihnya. Inilah mengapa stoikisme tidak berbicara soal menghapus rasa sakit, tapi tentang bagaimana tetap tenang di tengahnya. Filosofi ini tidak meminta kita untuk mencintai penderitaan, tapi untuk tidak membiarkannya mengendalikan hidup. Ada perbedaan antara menderita karena hidup dan hidup dalam penderitaan. Kalau kamu ingin otakmu kuat, biarkan ia bekerja keras. Biarkan ia menghadapi hal-hal yang tidak nyaman dengan kesadaran bahwa itu adalah latihan, bukan hukuman. Cobalah mulai dari hal kecil, berdamai dengan kesalahanmu sendiri, menghadapi kritik tanpa defensif, menyelesaikan pekerjaan meski tidak mood, berbicara jujur meski takut salah paham. Itu bukan hal besar, tapi itu melatih sirkuit otakmu untuk menoleransi kesulitan dengan tenang. Mungkin kamu pernah merasa, semakin kamu menghindari sesuatu, semakin besar ketakutanmu padanya. Itu bukan perasaan aneh. Itu bukti bahwa otakmu sedang kehilangan kendali atas pola reaksinya. Tapi kabar baiknya, pola bisa diubah. Stoikisme mengajarkan bahwa pikiran yang tidak terlatih akan mudah goyah, tapi pikiran yang dilatih untuk menerima kenyataan, apapun bentuknya, akan menemukan kebebasan sejati. Karena mereka tahu, hal sulit bukan musuh, melainkan guru. Jadi sebelum kamu berusaha menyingkirkan semua yang sulit dalam hidupmu, mungkin ada baiknya berhenti sejenak dan bertanya, apakah aku sedang mencari kedamaian atau sekadar menghindari rasa tidak nyaman? Jika jawabannya yang kedua, maka mungkin saatnya melatih otakmu kembali. Bukan untuk mencari jalan mudah, tapi untuk menjadi lebih kuat menghadapi apapun yang datang. Karena pada akhirnya, hidup tidak akan menyesuaikan diri dengan kelemahan kita. Kitalah yang harus menyesuaikan pikiran agar cukup kuat untuk hidup di dunia yang terus menantang kita. Poin 2. Mengapa hal-hal sulit terasa sulit?
Kadang kamu merasa dunia ini makin keras, tapi kalau diperhatikan baik-baik, mungkin bukan dunianya yang berubah, melainkan kita yang jadi lebih mudah gentar. Di masa lalu, hidup menuntut manusia untuk terus menyesuaikan diri. Bertahan dari cuaca, kelaparan, perang, atau kehilangan adalah hal biasa. Tapi hari ini, kesulitan itu mengambil bentuk lain. Tekanan mental, ekspektasi sosial, dan rasa tidak cukup yang terus menghantui. Bedanya, kalau dulu manusia dilatih untuk melawan, kini kita dilatih untuk menghindar. Ada dua sisi dari mengapa hal-hal sulit terasa begitu berat. Pertama, karena dunia memang penuh ketidakpastian. Tak ada yang menjamin apapun berjalan sesuai rencana, dan otak kita tidak suka itu. Otak adalah mesin prediksi. Ia selalu ingin tahu apa yang akan terjadi agar bisa merasa aman. Tapi saat dunia bergerak terlalu cepat, prediksinya sering meleset. Akibatnya muncul stres, rasa takut, bahkan kelelahan yang tak jelas sebabnya. Sisi kedua, yang lebih halus, datang dari dalam diri kita sendiri. Kemampuan manusia modern untuk menanggung ketidaknyamanan menurun. Kita sudah terlalu terbiasa dengan instan, terlalu mudah mendapat apa yang diinginkan. Keterlambatan, kritik, atau kegagalan kecil kini terasa seperti bencana besar. Otak kita yang dulu dirancang untuk bertahan dari bahaya fisik, kini harus berhadapan dengan ancaman sosial. Seperti rasa malu, penolakan, atau ketidakpastian karier. Dan lucunya, sistem saraf kita tidak bisa membedakan keduanya. Baik diserang singa atau dikritik di media sosial, otak akan mengaktifkan sinyal bahaya yang sama. Panik, tegang, ingin lari. Dalam satu studi neurologi, para peneliti menemukan bahwa bagian otak yang aktif ketika seseorang menghadapi rasa takut fisik sama dengan bagian yang aktif ketika ia menghadapi tekanan sosial. Artinya, bagi otak, rasa terancam itu nyata, walau ancamannya tidak berbentuk. Itu sebabnya hal-hal sulit terasa sulit, meski kadang tampak sepele. Namun ada sisi lain yang lebih menarik. Beberapa ilmuwan menyebut bahwa manusia sebenarnya tidak takut pada kesulitan, tapi pada kehilangan kendali. Kesulitan membuat kita sadar betapa sedikit hal yang benar-benar bisa kita atur. Dan kehilangan kendali itu melukai ego kita, bagian yang ingin segalanya berjalan sesuai rencana. Ketika hal-hal sulit datang, otak tak hanya bereaksi terhadap situasi, tapi juga terhadap perasaan tidak berdaya. Seolah dunia tidak lagi tunduk pada keinginan kita. Coba perhatikan, setiap kali sesuatu terasa berat, yang kamu rasakan bukan hanya capek, tapi juga frustrasi. Karena kamu kehilangan kuasa atas hasilnya. Kamu bisa bekerja keras tapi tetap gagal. Bisa sabar, tapi tetap disalahpahami. Dan di titik itu, manusia mulai melawan bukan pada situasi, tapi pada rasa tidak pasti di dalam dirinya. Disinilah akar perasaan sulit itu berada. Bukan hanya pada kenyataan di luar, tapi pada reaksi dalam diri yang belum terbiasa menerima bahwa tidak semua hal harus bisa dikendalikan. Filsafat Stoikisme menyoroti hal ini dengan sangat tajam. Ia mengingatkan bahwa sebagian besar penderitaan kita bukan berasal dari apa yang terjadi, tapi dari bagaimana kita memaknai apa yang terjadi. Badai di luar tidak seberbahaya badai dalam pikiran. Contohnya sederhana. Dua orang menghadapi kegagalan yang sama. Satu hancur, satu lainnya tumbuh. Bedanya ada di cara mereka memaknai kejadian itu. Bagi yang pertama, kegagalan adalah tanda bahwa dirinya tak berharga. Bagi yang kedua, itu hanya pelajaran yang belum selesai. Perbedaan itu tidak ditentukan oleh nasib, tapi oleh kemampuan otak memproses rasa sakit. Psikologi modern menyebut fenomena ini sebagai cognitive appraisal. Proses di mana pikiran menilai apakah situasi tertentu adalah ancaman atau tantangan. Dalam penelitian, orang yang terbiasa melihat kesulitan sebagai tantangan memiliki kadar hormon stres lebih rendah, fokus lebih tajam, dan daya tahan lebih lama.
Bukan karena hidup mereka lebih mudah, tapi karena otak mereka terlatih untuk tidak panik setiap kali ada ketidakpastian. Namun ada hal yang sering kita abaikan. Dalam budaya sekarang, kesulitan sering dianggap sebagai tanda kegagalan. Kita dikelilingi narasi hidup mudah sama dengan hidup sukses. Padahal, dalam banyak tradisi kuno, kesulitan justru dianggap sebagai jalan menuju kebijaksanaan. Para filsuf stoik, para samurai, bahkan para pemikir timur percaya bahwa penderitaan yang dihadapi dengan tenang adalah bagian dari latihan jiwa. Sekarang pandangan itu hampir hilang. Kita lebih sering mencari solusi cepat ketimbang makna di balik tantangan. Mungkin karena sistem nilai kita berubah. Masyarakat modern menilai hasil lebih dari proses. Seseorang dianggap berhasil bukan karena ia kuat menghadapi badai, tapi karena ia tampak bahagia tanpa goyah. Dan disitulah muncul kontradiksi. Kita ingin menjadi kuat tanpa melewati kesulitan. Tapi logika alam tidak bekerja seperti itu. Kekuatan mental tidak tumbuh dari kenyamanan. Ia lahir dari gesekan, tekanan, dan bahkan luka. Sama seperti otot tubuh, otak dan jiwa perlu resistensi untuk berkembang. Tanpa itu, kita hanya terlihat tenang di luar, tapi rapuh di dalam. Ada hal menarik dari riset psikologi perilaku. Ketika seseorang terbiasa menghindari rasa tidak nyaman, otaknya menjadi lebih sensitif terhadap stres. Jadi setiap ketegangan kecil terasa berlipat ganda. Ini menjelaskan mengapa generasi yang hidup di masa paling aman justru memiliki tingkat kecemasan tertinggi sepanjang sejarah manusia. Mereka tidak rusak, hanya belum terbiasa menghadapi dunia yang tak bisa dikontrol sepenuhnya. Namun menyalahkan teknologi, sistem, atau zaman bukan solusi. Dunia tidak akan berhenti bergerak hanya agar kita bisa menyesuaikan diri. Maka satu-satunya jalan adalah kembali melatih otak. Bukan untuk menghapus rasa sulit, tapi untuk menanggungnya dengan tenang. Mungkin kamu berpikir, tapi kenapa harus sulit? Kenapa harus menderita dulu untuk belajar? Pertanyaan itu wajar. Karena bagian terdalam dari diri manusia memang mencari kenyamanan. Tapi kenyamanan itu menipu. Ia membuatmu lupa betapa luas kemampuanmu. Sementara kesulitan, meski menyakitkan, membuka ruang baru yang belum pernah kamu jelajahi. Coba bayangkan seseorang yang tidak pernah kecewa, tidak pernah gagal, tidak pernah kehilangan. Ia mungkin terlihat bahagia, tapi bagaimana ia tahu siapa dirinya tanpa ujian itu? Kesulitan memberi konteks pada kebahagiaan. Rasa sakit memberi makna pada ketenangan. Dan tanpa itu semua, hidup menjadi datar, tak punya kedalaman. Kamu mungkin tidak bisa memilih apa yang akan datang, tapi kamu selalu bisa memilih bagaimana meresponsnya. Disitulah latihan otakmu dimulai. Saat kamu berhenti bertanya, kenapa ini terjadi padaku? Dan mulai bertanya, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Itu sebabnya stoikisme tidak mengajarkan untuk menolak kesulitan, tapi untuk menundukkan egomu di hadapannya. Untuk melihat bahwa rasa sulit bukan musuh, melainkan kesempatan untuk menemukan kendali batin yang lebih dalam. Karena ketika kamu bisa tetap jernih di tengah kekacauan, dunia luar kehilangan kuasanya atasmu. Jadi, ketika hal-hal sulit datang lagi, bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk menguji seberapa jauh kamu sudah belajar. Mungkin kali ini kamu bisa menatapnya tanpa panik. Bukan karena kamu tidak takut, tapi karena kamu tahu, rasa sulit itu hanyalah cermin. Ia memperlihatkan bukan seberapa keras hidup ini, tapi seberapa siap kamu untuk menghadapinya. Dan pada akhirnya, yang kamu lawan bukanlah kesulitannya, tapi kelemahan dalam dirimu yang masih takut kehilangan kendali. Saat kamu menyadari itu, setiap tantangan berubah bentuk. Dari musuh menjadi guru, dari ancaman menjadi latihan. Karena yang sulit bukan hal di luar sana, tapi keberanian untuk menghadapi apa yang ada di dalam diri sendiri. Poin 3. Cara melatih otak untuk menghadapi ketidaknyamanan. Coba bayangkan ini. Kamu duduk dalam diam, menatap layar kosong, merasa tak tenang tanpa alasan yang jelas. Pikiranmu berisik, tubuhmu gelisah, dan entah kenapa, kamu ingin segera melakukan sesuatu. Apa saja,
asal tidak perlu merasa tidak nyaman. Di titik itu, kamu sedang berada di garis depan pertarungan antara naluri kuno dan kesadaran modern. Naluri ingin melarikan diri, kesadaran ingin bertahan. Latihan otak untuk menghadapi ketidaknyamanan bukan tentang menjadi kuat secara ajaib. Ini bukan soal menghapus rasa takut atau membuat hati sekeras batu. Ini tentang memahami cara kerja pikiranmu, mengenali bagaimana ia bereaksi, dan perlahan menenangkannya. Karena otakmu bukan musuhmu, ia hanya terlalu cepat melindungimu dari hal yang sebenarnya bisa kamu hadapi. Ketidaknyamanan muncul sebagai sinyal. Ia mengingatkan kita bahwa sesuatu di luar kebiasaan sedang terjadi. Namun yang sering terjadi adalah kita terlalu cepat bereaksi terhadap sinyal itu. Seperti alarm yang baru berbunyi tapi langsung dianggap bencana. Padahal, tidak semua ketegangan berarti bahaya. Kadang itu hanyalah undangan untuk tumbuh. Secara ilmiah, otak memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap ketidaknyamanan. Disebut neuroplasticity. Dalam beberapa minggu latihan yang konsisten, sirkuit otak yang dulunya bereaksi berlebihan terhadap stres bisa menjadi lebih tenang. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa orang yang rutin melakukan latihan menghadapi diskomfort terkendali, misalnya menahan rasa lapar beberapa jam, mandi air dingin, atau melakukan aktivitas tanpa gangguan ponsel, memiliki penurunan kadar hormon stres hingga 25% dan peningkatan fungsi kognitif yang lebih stabil. Tapi tentu tidak semua latihan memberi hasil yang sama. Beberapa orang melakukannya untuk membuktikan sesuatu pada dunia, bukan untuk memahami dirinya. Padahal inti latihan ini adalah kesadaran, bukan pembuktian. Kamu tidak sedang bertarung dengan rasa sakit, kamu sedang belajar berbicara dengannya. Mari lihat lebih dalam. Saat kamu menolak ketidaknyamanan, otak limbik, bagian yang mengatur reaksi emosional, akan menembakkan sinyal bahaya. Tubuhmu bereaksi, jantung berdegup, napas cepat, pikiran ingin kabur. Tapi jika kamu menahan diri sejenak, tidak mengikuti dorongan itu, korteks prefrontal, bagian otak yang bertanggung jawab atas logika dan refleksi, mulai mengambil alih. Di situ otak belajar. Aku tidak perlu panik setiap kali ada tekanan. Dari latihan kecil semacam ini, perlahan kamu membangun kapasitas mental untuk tetap tenang di tengah gelombang. Ketika Marcus Aurelius menulis, "Apa yang menghalangi menjadi jalan?" Ia sedang berbicara tentang mekanisme ini. Bahwa kesulitan bukan sesuatu yang harus dihindari, melainkan digunakan. Otakmu harus dilatih untuk mengubah sinyal ancaman menjadi sinyal kesempatan. Bagaimana caranya? Mulailah dari hal sederhana. Kamu tidak perlu langsung menantang badai besar. Cukup hadapi gerimisnya dulu. Bangun sedikit lebih awal dari biasanya. Biarkan dirimu menahan keinginan membuka ponsel begitu bangun. Rasakan kegelisahan itu, tapi jangan dilawan atau dituruti. Amati saja. Dalam observasi itu, otakmu belajar bahwa rasa tidak nyaman tidak berbahaya. Ia hanya perasaan yang lewat. Atau, kamu bisa mulai dengan menunda kepuasan. Saat ingin menunda pekerjaan, coba tanya diri sendiri. Apa yang sebenarnya aku hindari? Biasanya bukan pekerjaannya yang berat, tapi rasa tidak nyaman karena belum tahu hasilnya. Dengan menghadapi momen itu, kamu sedang melatih otakmu untuk tidak tunduk pada rasa tidak pasti. Latihan lain yang sederhana adalah memperpanjang ketenangan di tengah tekanan kecil. Misalnya, ketika seseorang mengkritikmu, jangan langsung membela diri. Biarkan kata-katanya lewat, dengarkan. Rasakan reaksi emosimu. Ketika kamu bisa diam di tengah dorongan untuk melawan, itulah bentuk tertinggi dari kekuatan mental. Dalam psikologi modern, ini dikenal sebagai exposure training, membiarkan diri terekspos secara terkendali terhadap situasi yang menantang untuk mengurangi sensitivitas terhadapnya. Beberapa studi menunjukkan, latihan seperti ini menurunkan tingkat anxiety kronis dan meningkatkan kemampuan fokus jangka panjang. Semakin sering kamu menghadapi tekanan ringan dengan tenang,
Semakin besar kapasitas otakmu menahan tekanan besar tanpa panik. Namun ada peringatan penting. Latihan ketidaknyamanan bisa berubah menjadi kesombongan terselubung jika dilakukan tanpa refleksi. Banyak orang bangga karena bisa tahan lapar atau tidak butuh istirahat. Tapi di balik itu ada ego yang ingin diakui. Ini berbahaya, karena fokusnya bergeser dari pertumbuhan menjadi pembuktian. Ketenangan sejati tidak muncul dari kerasnya latihan, tapi dari kesadaran yang lembut bahwa kamu sedang belajar berdamai dengan dirimu sendiri. Jadi, bukan berapa lama kamu tahan, tapi seberapa sadar kamu selama menahan itu. Bukan berapa keras kamu berjuang, tapi seberapa dalam kamu mengerti mengapa kamu melakukannya. Beberapa pelatih mental bahkan menggunakan konsep stress inoculation, mirip vaksinasi mental. Ide dasarnya, tubuh dan pikiran butuh dosis kecil stres untuk membangun ketahanan terhadap stres yang lebih besar. Tanpa paparan, sistem mentalmu kehilangan daya tahan. Sama seperti sistem imun, otak yang tidak pernah diuji menjadi lemah terhadap guncangan sekecil apapun. Dan di titik ini, latihan menghadapi ketidaknyamanan menjadi bentuk kasih sayang terhadap diri sendiri. Kamu melatih otakmu bukan untuk menyiksa diri, tapi agar ia tidak lagi dikendalikan oleh ketakutan. Ketika kamu mulai bisa tersenyum di tengah rasa tidak pasti, kamu tahu otakmu mulai berubah. Namun tetap realistis. Tidak semua ketidaknyamanan harus dihadapi. Ada rasa sakit yang membangun, ada yang menghancurkan. Filosofi Stoik tidak meminta kita mencintai penderitaan secara buta, tapi mengajarkan kita membedakan mana yang perlu dilalui dan mana yang perlu dilepaskan. Kesadaran inilah yang membuat latihan ini bukan hanya soal disiplin, tapi juga kebijaksanaan. Coba bayangkan seseorang yang setiap hari sedikit memperluas batas nyamannya. Ia tidak lagi panik saat sesuatu tidak sesuai rencana. Ia tidak terguncang ketika dikritik, tidak mudah menyerah saat gagal. Hidupnya tidak lebih mudah dari orang lain, tapi pikirannya lebih stabil. Ia tidak lagi dikuasai oleh reaksi otomatis. Dan dari sanalah muncul ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Karena kuncinya bukan menghapus ketidaknyamanan, tapi menguasai cara berpikir di dalamnya. Otak yang terlatih akan tetap tenang, bahkan saat hati sedang bergolak. Ia tahu bahwa rasa sakit hanya lewat, tapi kebijaksanaan bertahan. Di titik ini, kamu akan mulai melihat dunia berbeda. Hal-hal yang dulu membuatmu takut kini terasa seperti latihan. Setiap masalah menjadi ruang belajar. Setiap tekanan menjadi cermin. Dan setiap rasa sulit menjadi kesempatan untuk melihat dirimu lebih jelas. Mungkin disitulah arti sejati dari melatih otak, bukan agar kamu kebal dari penderitaan, tapi agar kamu mampu menatapnya dengan tenang tanpa kehilangan kendali. Dan ketika kamu sudah bisa melakukannya, kamu akan sadar. Ketenangan bukan berarti tidak ada badai, tapi kemampuan untuk berdiri tegak di tengahnya tanpa kehilangan arah. Poin 4. Kekuatan dari ketangguhan, resiliensi. Pernahkah kamu berpikir, mengapa ada orang yang tampak biasa-biasa saja, tapi bisa melewati badai hidup yang seharusnya mampu menghancurkan siapapun? Mereka kehilangan, gagal, bahkan dikhianati, tapi tetap berdiri. Bukan karena mereka kebal rasa sakit, tapi karena mereka punya satu hal, ketangguhan. Sebuah kekuatan diam yang tidak selalu terlihat, tapi terasa dari cara mereka menatap dunia, tanpa kepanikan, tanpa kebencian. Ketangguhan bukan bawaan lahir. Ia terbentuk pelan-pelan dari setiap luka yang pernah diterima dan dihadapi dengan kesadaran. Dalam psikologi, resiliensi didefinisikan sebagai kemampuan untuk beradaptasi secara positif di tengah kesulitan. Menariknya, penelitian dari American Psychological Association menunjukkan bahwa lebih dari 60% orang yang pernah mengalami peristiwa traumatis besar justru menunjukkan pertumbuhan mental yang signifikan setelahnya. Mereka belajar bukan hanya untuk bertahan, tapi juga untuk berubah. Namun ketangguhan tidak selalu lahir dari kesadaran. Kadang hidup memaksa seseorang menjadi kuat. Tidak semua orang memilih penderitaan. Sebagian dipaksa menghadapinya.
Ketika seseorang kehilangan hal yang tidak bisa dikembalikan, orang yang dicintai, pekerjaan yang diandalkan, rasa aman yang dulu dianggap pasti, ia berdiri di antara dua jurang, menyerah atau menyesuaikan diri. Dan di sanalah ketangguhan lahir. Dari pilihan untuk tetap hidup, walau dunia tidak lagi sama. Kita sering berpikir ketangguhan itu sama dengan kekerasan hati. Padahal tidak. Orang yang tangguh bukan orang yang tidak pernah menangis. Ia hanya belajar menangis tanpa kehilangan arah. Ia tahu kapan harus beristirahat dan kapan harus melanjutkan langkah. Ia sadar bahwa hidup tidak bisa selalu dikendalikan, tapi respon terhadap hidup selalu bisa dipilih. Disitulah letak kekuatan sejati. Ada riset menarik dari Harvard yang membedah kebiasaan individu yang dianggap resilient. Mereka menemukan 3 pola utama. Pertama, kemampuan untuk menerima realitas tanpa drama berlebih. Kedua, keyakinan bahwa hidup tetap memiliki makna, bahkan di tengah kekacauan. Dan ketiga, kebiasaan untuk bertindak, meski kecil, ketika situasi tampak di luar kendali. Mereka tidak sibuk mengutuk keadaan, mereka mencari celah untuk bertumbuh. Namun tidak bisa dipungkiri, budaya modern sering memelintir makna ketangguhan. Di banyak tempat, kuat sering dijadikan topeng. Orang dipuji karena tidak menangis, karena tetap tersenyum meski hancur di dalam. Padahal, tidak semua senyum adalah tanda sembuh. Kadang, itu tanda bahwa seseorang sudah terlalu lama menahan diri. Dunia sering mengagumi hasil tanpa mau memahami proses. Dan disitulah salah satu jebakan terbesar dalam konsep resiliensi palsu. Seseorang bisa tampak tangguh di luar tapi rapuh di dalam. Ia menumpuk luka, mengubur rasa sakit, berpura-pura baik-baik saja agar diterima. Tapi itu bukan kekuatan. Itu penundaan kehancuran. Ketangguhan sejati bukan soal menolak rasa sakit, tapi soal menghadapi rasa sakit dengan kesadaran bahwa ia bagian dari hidup. Kita sering mendengar kalimat, "Apa yang tidak membunuhmu akan membuatmu lebih kuat." Namun tidak semua luka membuat manusia lebih kuat. Beberapa justru menghancurkan tanpa sisa. Yang membedakan bukan lukanya, tapi bagaimana seseorang memaknainya. 2 orang bisa mengalami kehilangan yang sama, tapi satu hancur sementara yang lain tumbuh. Bukan karena yang pertama lemah, tapi mungkin karena belum menemukan makna dari luka itu. Dalam praktiknya, ketangguhan bisa ditumbuhkan melalui kesadaran kecil. Misalnya, belajar menerima hal-hal yang tidak bisa diubah. Mengalihkan fokus dari pertanyaan, "Mengapa ini terjadi padaku?" menjadi, "Apa yang bisa aku lakukan dengan apa yang terjadi padaku?" Ini bukan sekadar optimisme, tapi latihan kognitif. Sebuah studi di University of Pennsylvania menemukan bahwa individu yang mengembangkan cara berpikir semacam ini memiliki risiko depresi 50% lebih rendah setelah mengalami peristiwa besar dalam hidup. Namun di sisi lain, dorongan harus tangguh juga bisa jadi bumerang. Terlalu sering menekan diri agar kuat bisa membuat seseorang kehilangan ruang untuk memulihkan diri. Karena manusia bukan mesin, tidak bisa terus berjuang tanpa jeda. Ketangguhan bukan tentang tidak pernah jatuh, tapi tentang bagaimana kamu berdiri setelahnya, tanpa menyangkal bahwa kamu sempat roboh. Dan mungkin disinilah letak paradoks ketangguhan. Semakin dalam seseorang terluka, semakin besar potensinya untuk tumbuh, jika ia mampu mengubah rasa sakit menjadi makna. Dari penderitaan lahir keheningan, dari keheningan lahir pemahaman, dan dari pemahaman lahir kekuatan. Ketangguhan sejati bukan suara keras yang berteriak, "Aku bisa." Ia lebih seperti napas tenang yang berkata, "Aku akan mencoba lagi." Karena di akhir semua perjuangan, kekuatan bukan diukur dari seberapa keras kamu menolak penderitaan, tapi seberapa dalam kamu bisa tetap berbelas kasih kepada dunia yang sering membuatmu kecewa. Dan mungkin, di titik itu, kamu tidak hanya menjadi kuat, tapi juga menjadi bijak. Poin 5. Pelajaran berharga dari hal-hal sulit. Ada kalimat yang sering kita dengar, "Segala sesuatu terjadi karena alasan."
Kedengarannya menenangkan, tapi jika dipikir dalam, tidak selalu benar. Tidak semua kesulitan punya alasan yang jelas. Namun setiap kesulitan selalu punya peluang untuk diajarkan. Asal kita mau mendengarkan. Banyak orang melewati penderitaan hanya untuk berharap waktu akan membuatnya hilang. Tapi waktu tidak menyembuhkan. Waktu hanya memberi ruang. Yang menyembuhkan adalah bagaimana kita memaknai ruang itu. Dalam riset psikologi, hal ini disebut post-traumatic growth, pertumbuhan setelah trauma. Menurut penelitian Tedeschi dan Calhoun dari University of North Carolina, sekitar 40% orang yang mengalami peristiwa berat tidak hanya pulih, tapi justru tumbuh dalam perspektif dan nilai hidup. Namun angka ini juga berarti 60% lainnya tidak mengalami perubahan apa-apa. Mereka terluka, tapi tidak belajar. Pertanyaannya, apa yang membedakan keduanya? Mungkin jawabannya sederhana, kesadaran. Orang yang tumbuh tidak menunggu waktu bekerja. Mereka aktif memaknai penderitaan. Mereka tidak menutupi luka dengan kata, "Aku sudah move on," tapi benar-benar menghadapinya, menelisik maknanya, dan menatanya kembali. Kita sering melihat seseorang yang pernah jatuh bangkrut, kehilangan orang tercinta, atau dikhianati, kemudian muncul dengan ketenangan yang aneh. Tenang bukan karena mereka tidak lagi merasakan sakit, tapi karena mereka belajar berdialog dengan kenyataan. Di titik itu, penderitaan bukan lagi musuh. Ia berubah menjadi guru yang keras tapi jujur. Namun tentu tidak semua penderitaan otomatis mengubah manusia. Ada juga yang justru mengeras, menjadi sinis, atau menolak kehidupan. Ini terjadi ketika seseorang menolak melihat makna di balik luka. Ia hanya menunggu rasa sakit reda, bukan menafsirkan ulang apa yang terjadi. Dalam keadaan seperti itu, penderitaan menjadi siklus, bukan proses pembelajaran. Ada hal menarik dari riset yang dilakukan di Stanford. Menuliskan pengalaman sulit secara reflektif terbukti mempercepat pemulihan psikologis hingga 47%. Menulis bukan sekadar curhat, tapi memberi struktur pada pikiran yang kacau. Saat kita menulis, kita secara tak sadar sedang mengatur kembali makna hidup. Itu sebabnya banyak orang baru benar-benar memahami dirinya setelah menuliskannya. Cobalah ingat satu momen sulit dalam hidupmu. Saat itu mungkin kamu marah, kecewa, atau kehilangan arah. Tapi setelah waktu berlalu, ada hal-hal kecil yang baru kamu sadari. Bagaimana kamu belajar bersabar, bagaimana kamu menemukan siapa yang benar-benar peduli. Bagaimana kamu mulai menghargai hal-hal sederhana. Itu bukan kebetulan. Itu tanda bahwa hidup sedang mengajarimu. Tapi mari kita jujur, tidak semua pelajaran datang dengan lembut. Kadang hidup mengulang pelajaran yang sama dalam bentuk yang berbeda. Kamu mungkin gagal dalam hubungan, lalu gagal lagi dalam pekerjaan, lalu merasa, mengapa selalu begini? Padahal bisa jadi hidup sedang menuntunmu untuk memahami pola yang belum kamu ubah. Sebuah riset dari Journal of Behavioral Science menyebut fenomena ini sebagai replicative adversity. Kecenderungan manusia mengulangi kesulitan yang sama sampai ia belajar sesuatu darinya. Dari sini, kita bisa menyimpulkan bahwa kesulitan tidak akan berhenti hanya karena kita mengeluh, tapi akan bergeser bentuknya seiring tingkat kesadaran kita. Ketika seseorang sudah belajar, tantangan berikutnya mungkin tidak lagi berupa kehilangan besar, melainkan ujian yang lebih halus, ujian nilai, kesabaran, atau makna hidup. Dan yang lebih menarik, pelajaran dari hal sulit seringkali tidak hanya membuat kita lebih kuat, tapi juga lebih lembut. Orang yang benar-benar belajar dari penderitaan biasanya tidak lagi cepat menghakimi. Mereka memahami bahwa setiap orang sedang berjuang, hanya dalam cara yang berbeda. Mereka berhenti berkata, "Aku tahu rasanya," dan mulai bertanya, "Apa yang kamu rasakan?" Mungkin disitulah inti dari semua ini. Penderitaan tidak selalu mendewasakan, tapi bisa memperlihatkan siapa yang siap untuk bertumbuh dan siapa yang masih menolak belajar. Hidup tidak memberi kita kesulitan untuk menghukum, melainkan untuk menyadarkan bahwa tidak semua yang jatuh harus disesali.
karena beberapa jatuh justru membuka mata yang sebelumnya tertutup oleh rasa aman semu. Dan jika kita mau berhenti sejenak untuk mendengar, bukan suara dunia, tapi suara yang paling pelan di dalam diri, mungkin kita akan sadar, yang kita sebut penderitaan, sebenarnya hanyalah cara hidup menulis catatan pelajarannya dalam bahasa yang belum kita pahami. Poin 6. Contoh nyata, belajar dari mereka yang tangguh. Ada orang-orang yang ketika hidup menghantam mereka berkali-kali, justru semakin jernih pikirannya. Bukan karena mereka kebal, tapi karena mereka berhenti melawan arah angin. Mereka belajar menyesuaikan diri tanpa kehilangan arah, dan mungkin, tanpa mereka sadari, telah menunjukkan wajah paling nyata dari ketangguhan. Kita sering mengira bahwa orang tangguh itu tidak pernah hancur. Padahal, sebagian besar dari mereka pernah sampai di titik di mana napas terasa sia-sia. Mereka hanya tidak berhenti di sana. Seorang veteran perang yang kehilangan rekan-rekannya, seorang ibu tunggal yang harus membesarkan anak di tengah keterbatasan, atau seseorang yang jatuh bangkrut dan memulai dari nol, mereka tidak sedang berlomba melawan hidup. Mereka sedang belajar menyesuaikan diri dengan ritmenya. Penelitian dari Harvard menunjukkan bahwa sekitar 75% individu yang menghadapi trauma berat bisa memulihkan diri dan berfungsi kembali. Bahkan sebagian mengalami pertumbuhan baru dalam nilai hidup mereka. Mereka tidak menghapus masa lalunya, tapi menggunakannya sebagai bahan bakar untuk membangun makna baru. Artinya, mereka tidak menunggu dunia menjadi adil, tapi membangun cara berpikir yang membuat penderitaan bisa diolah menjadi pelajaran. Namun yang menarik, banyak dari mereka tidak sadar sedang membangun ketangguhan. Mereka hanya melakukan hal sederhana, memilih untuk tidak menyerah hari itu. Pilihan kecil diulang terus, dan disitulah pola itu terbentuk. Tidak spektakuler, tidak heroik, tapi perlahan menumbuhkan kekuatan batin yang jarang disadari. Ada juga sisi lain yang jarang dibicarakan. Orang-orang tangguh seringkali dianggap aneh sebelum mereka berhasil. Mereka dikritik karena keras kepala, dituduh tidak realistis, atau bahkan dianggap terlalu ambisius. Baru ketika mereka sampai di puncak, orang lain berkata, "Kau luar biasa." Padahal jalan yang mereka lalui penuh rasa sakit yang tak banyak mau orang pahami. Dunia seringkali memuja hasil, tapi abai pada proses. Dan tidak semua yang tampak kuat benar-benar tangguh. Ada yang hanya mendorong dirinya dengan rasa takut, takut gagal, takut kehilangan, takut hancur total. Rasa takut bisa menjadi bahan bakar, tapi juga bisa jadi racun jika dibiarkan tanpa arah. Karena ketangguhan sejati bukan soal berlari dari rasa sakit, tapi menghadapi dan mengubahnya menjadi sesuatu yang berguna. Bayangkan seseorang yang dihina, dikhianati, lalu bangkit bukan untuk membalas, tapi untuk memperbaiki dirinya sendiri. Itu bukan kekuatan yang lahir dari ego, melainkan dari kesadaran. Ia tahu bahwa membalas tidak akan menyembuhkan, hanya memperpanjang luka. Dan disitulah letak kematangan yang membuat seseorang benar-benar kuat. Ketika ketenangan menjadi reaksi alami, bukan paksaan. Ketangguhan juga tidak berarti menolak air mata. Orang-orang yang benar-benar kuat tahu kapan harus menangis dan kapan harus melanjutkan langkah. Mereka tahu bahwa rapuh bukan kebalikan dari kuat, melainkan bagian dari perjalanan menuju kuat. Riset tentang regulasi emosi bahkan menunjukkan bahwa kemampuan menerima dan mengatur perasaan secara fleksibel justru menjadi indikator utama resiliensi jangka panjang. Namun di sisi lain, dunia modern sering menekan manusia untuk terlihat kuat. Kita dipuji karena tahan banting, tapi jarang diberi ruang untuk lelah. Akibatnya banyak orang berpura-pura baik-baik saja, padahal nyaris roboh di dalam. Jika ketangguhan tidak disertai empati pada diri sendiri, ia berubah menjadi kedok, topeng yang menahan air mata hanya demi tampak stabil di mata orang lain. Mereka yang benar-benar tangguh biasanya tidak banyak bicara. Mereka jarang memamerkan luka, tapi juga tidak menutupinya. Ketenangan mereka bukan karena tak lagi peduli, tapi karena sudah mengerti. Tidak semua hal pantas dijelaskan,
dan tidak semua yang salah perlu dibalas. Mereka sudah berdamai dengan dunia, bukan karena menyerah, tapi karena akhirnya mengerti bahwa beberapa hal memang tidak bisa diubah, hanya bisa diterima dengan bijak. Mungkin inilah bentuk tertinggi dari ketangguhan, ketika seseorang bisa kuat tanpa kehilangan kelembutan. Ia bisa menatap luka tanpa tenggelam di dalamnya, bisa menghadapi dunia tanpa kehilangan dirinya sendiri. Dan pelajaran dari mereka yang seperti ini sederhana namun mendalam. Menjadi tangguh bukan berarti menjadi keras, melainkan menjadi manusia yang masih bisa mencintai dunia, bahkan setelah dunia berulang kali membuatnya terluka. Poin 7. Kebijaksanaan stoik. Fokus pada hal yang bisa Anda kendalikan. Di dunia yang semakin bising, manusia modern tampak sibuk berperang di dua medan sekaligus, di luar dirinya dan di dalam pikirannya. Ia berusaha mengendalikan opini orang lain, situasi sosial, bahkan cuaca emosional di sekitar, namun sering lupa bahwa sebagian besar dari itu tidak pernah benar-benar bisa ia kuasai. Di titik ini, stoikisme berbicara dengan nada yang tegas tapi menenangkan. Fokuslah hanya pada hal yang bisa kamu kendalikan. Epictetus pernah menulis, beberapa hal tergantung pada kita, beberapa hal tidak. Simple, tapi begitu sulit dijalankan. Sebab ego manusia tidak suka pada batas. Kita ingin segala sesuatu berjalan sesuai kehendak, hasil kerja, hubungan, citra, bahkan bagaimana orang memperlakukan kita. Tapi semakin besar ambisi mengatur dunia luar, semakin besar pula penderitaan yang lahir saat realita menolak tunduk pada keinginan kita. Dalam studi psikologi modern, fenomena ini disebut illusion of control. Kecenderungan otak manusia untuk melebih-lebihkan kemampuannya mengatur hasil di luar dirinya. Ketika ilusi itu pecah, muncul stres, panik, bahkan rasa putus asa. Namun mereka yang berlatih prinsip stoik memandang hal itu dengan cara berbeda. Mereka tahu bahwa tidak semua hal harus dimenangkan, dan tidak semua kekalahan berarti kalah. Karena kemenangan sejati adalah kemampuan untuk tetap jernih meski keadaan di luar sedang kacau. Ketenangan seperti itu tidak muncul tiba-tiba. Ia hasil dari latihan panjang untuk mengenali pikiran sendiri. Saat amarah muncul karena sesuatu tidak sesuai harapan, mereka bertanya, apakah ini sesuatu yang bisa aku ubah, atau ini sesuatu yang harus aku terima? Pertanyaan sesederhana itu bisa menghemat begitu banyak energi mental. Riset dari Harvard Business Review menyebut bahwa individu dengan kesadaran diri tinggi, self-awareness, 36% lebih mampu mengelola stres dibanding mereka yang reaktif terhadap hal-hal di luar kontrolnya. Namun, tenang bukan berarti pasif. Banyak orang salah paham, mengira stoik berarti tidak peduli. Padahal yang diajarkan justru kebalikannya. Peduli pada hal yang relevan, bukan yang tidak bisa diubah. Seseorang yang benar-benar mempraktikkan kebijaksanaan stoik bukanlah orang yang diam di tengah ketidakadilan, melainkan orang yang memilih bertindak di ruang yang memang bisa ia pengaruhi, tanpa mengorbankan ketenangan batinnya. Misalnya, kamu tidak bisa mengendalikan opini orang terhadapmu, tapi kamu bisa mengendalikan caramu memperlakukan mereka. Kamu tidak bisa mengatur kapan badai datang, tapi kamu bisa memutuskan bagaimana caramu berdiri di tengahnya. Prinsip ini sederhana, tapi mengubah banyak hal. Dari cara berpikir yang reaktif menjadi respons yang penuh kendali. Namun, ada sisi gelap yang perlu disadari. Ketika prinsip ini diterapkan secara kaku, ia bisa berubah menjadi pelarian. Ada orang yang berkata, itu di luar kendaliku. Padahal sebenarnya ia punya peran untuk bertindak. Stoikisme sejati bukan alasan untuk menyerah, tapi seni untuk membedakan antara kebijaksanaan dan kepasrahan. Dalam banyak kasus sosial, keheningan bukanlah tanda kedamaian, tapi ketakutan. Maka bijaksana berarti tahu kapan harus tenang dan kapan harus bertindak. Kebijaksanaan stoik juga mengajarkan bahwa reaksi adalah bentuk kekuasaan tertinggi. Dunia bisa menghina, mengabaikan, bahkan menjatuhkanmu. Tapi jika kamu mampu mengatur bagaimana kamu merespons, maka kamu tetap bebas.
Riset dari University of Cambridge tentang emotional regulation menunjukkan bahwa kemampuan memilih respon, bukan sekadar menekan emosi, merupakan penanda utama kestabilan psikologis. Ini sejalan dengan ajaran Stoik. Kamu tidak bisa mengendalikan gelombang, tapi kamu bisa belajar berenang di tengah arusnya. Coba renungkan. Berapa banyak waktu kita habiskan untuk hal-hal di luar kendali? Komentar orang, kabar buruk, ekspektasi dunia, dan berapa banyak kedamaian yang hilang hanya karena kita berusaha memaksakan sesuatu yang tidak bisa diatur. Kebijaksanaan Stoik tidak meminta kita menjadi dingin, tapi menjadi efisien dalam berpikir. Ia mengajarkan bahwa kehidupan bukan tentang memenangkan segalanya, melainkan memilih medan pertempuran yang benar. Dunia luar akan selalu berisik, tapi kita selalu punya satu ruang yang bisa dijaga. Pikiran kita sendiri. Mungkin pada akhirnya, kebijaksanaan sejati bukan tentang menguasai dunia, tapi tentang tidak ikut tenggelam di dalamnya. Karena siapapun yang mampu menjaga pikirannya di tengah badai, telah memenangkan pertempuran yang paling sulit. Pertempuran melawan diri sendiri. Poin 8. Langkah awal untuk melatih ulang pola pikir Anda. Kebanyakan orang ingin berubah, tapi tidak banyak yang siap menghadapi rasa asing yang datang bersamanya. Mengubah pola pikir bukan sekadar soal motivasi, tapi soal berhadapan dengan bagian diri yang selama ini merasa aman di dalam kebiasaan lama. Dan bagian itu akan melawan. Kadang dengan halus, kadang dengan keras. Otak manusia punya kecenderungan alami untuk memilih jalur yang sudah dikenal. Dalam ilmu saraf disebut neuroplasticity. Kemampuan otak membentuk jalur baru berdasarkan pengalaman dan kebiasaan. Tapi ada catatan penting. Otak hanya berubah ketika kita memberinya pengalaman baru secara berulang. Tanpa latihan, pola lama akan tetap menang. Sama seperti jalan setapak di hutan. Semakin sering dilewati, semakin jelas. Jika kita ingin jalan baru terbentuk, maka kita harus berani berjalan di jalur yang belum nyaman, berulang kali, sampai terbiasa. Perubahan pola pikir tidak datang lewat teori. Ia datang lewat kebiasaan kecil yang dilakukan dengan sadar. Misalnya, ketika kamu sedang kesal karena sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, coba berhenti sejenak dan tanya diri sendiri, apakah ini hal yang bisa aku kendalikan? Jika tidak, lepaskan. Itu bukan pasrah, tapi bentuk disiplin mental. Sebuah latihan kecil yang, jika diulang, perlahan menanamkan pola baru di otak. Berpikir dengan tenang sebelum bereaksi. Penelitian dari Stanford tentang growth mindset menunjukkan bahwa perubahan cara berpikir terjadi bukan karena seseorang tiba-tiba tercerahkan, melainkan karena ia berlatih untuk menafsirkan kegagalan dengan cara yang baru. Ia berhenti melihat kesalahan sebagai bukti kelemahan, dan mulai melihatnya sebagai data untuk belajar. Itu bukan retorika positif, tapi strategi biologis yang membuat otak berhenti melepaskan hormon stres berlebih dan mulai mencari solusi. Namun, mari realistis, proses ini tidak nyaman, karena setiap perubahan, sekecil apapun, berarti kehilangan sebagian dari identitas lama kita. Ada bagian dari diri yang menolak. Aku kan memang begini dari dulu. Tapi justru di titik penolakan itulah latihan sesungguhnya dimulai. Tidak ada latihan mental tanpa gesekan batin. Sebagian orang bertanya, apakah saya bisa benar-benar berubah? Jawabannya, bisa. Tapi hanya kalau kamu bersedia jujur pada dirimu sendiri. Banyak yang ingin berubah tapi tetap bersembunyi di balik pembenaran. Menyalahkan situasi, orang lain, bahkan masa lalu. Padahal kuncinya bukan pada siapa yang salah, tapi pada siapa yang berani berhenti mencari alasan. Kita tidak perlu mengubah semuanya sekaligus. Mulailah dari satu hal kecil yang bisa dilatih setiap hari. Misalnya, belajar menunda reaksi otomatis. Setiap kali dorongan ingin membalas, ingin marah, ingin menyerah muncul, diamlah 3 detik. Biarkan otak punya waktu untuk berpikir sebelum tubuh bertindak. Riset dari Harvard menyebut bahwa pause singkat seperti ini
dapat menurunkan reaktivitas amigdala dan meningkatkan aktivitas di prefrontal cortex, bagian otak yang mengatur logika dan pengambilan keputusan. Ini bukan meditasi mistik. Ini cara otak dilatih untuk berpikir matang. Atau coba teknik sederhana. Tulis pikiranmu setiap malam selama 5 menit. Tidak perlu indah, cukup jujur. Dengan menulis, kamu bisa melihat pola. Kalimat apa yang sering muncul di kepala? Pikiran apa yang berulang saat kamu takut atau cemas? Dari situ, kamu belajar mengenali program lama yang perlu diganti. Dalam psikologi modern, teknik ini terbukti membantu menurunkan tingkat kecemasan hingga 27%, karena otak akhirnya punya ruang untuk mengurai kekacauan yang biasanya hanya berputar di kepala. Tentu akan ada saat-saat kamu merasa lelah, merasa tidak ada hasil. Tapi sebenarnya, perubahan sedang terjadi diam-diam. Pola pikir lama mulai kehilangan kekuatannya sedikit demi sedikit. Dan pada akhirnya, kamu akan sadar bahwa melatih ulang pikiran bukan soal menjadi versi baru dari diri sendiri, melainkan tentang kembali menjadi dirimu yang lebih sadar, yang tidak lagi dikendalikan oleh pikiran otomatis, melainkan memilih dengan jernih bagaimana ingin hidup. Jadi langkah awalnya sederhana. Berhenti hidup dengan autopilot. Sadari setiap pikiran, setiap reaksi, setiap keputusan. Karena begitu kamu mulai mengamati dirimu sendiri dengan tenang, kamu sedang mengambil alih kendali yang paling sejati, kendali atas pikiranmu sendiri. Dan dari situlah, hidup perlahan mulai berubah. Kesimpulan, ada satu kesalahpahaman yang sering menipu banyak orang, bahwa ketenangan berarti hidup tanpa badai. Padahal ketenangan sejati justru lahir di tengah kekacauan. Ia tumbuh di ruang paling sunyi dalam diri manusia, tempat kita berhenti melawan segalanya dan mulai memahami bahwa tidak semua hal bisa diatur sesuai kehendak kita. Jika diperhatikan, manusia modern hidup dalam kenyamanan yang belum pernah dicapai generasi sebelumnya. Namun ironisnya, stres dan kecemasan justru meningkat. Data WHO bahkan menunjukkan peningkatan kasus gangguan kecemasan global hingga 25% setelah masa krisis sosial beberapa tahun terakhir. Artinya, kemudahan tidak otomatis membuat manusia lebih damai. Mungkin karena semakin mudah hidup terasa, semakin kecil ruang bagi pikiran kita untuk ditempa. Hidup tanpa tekanan membuat otot mental kehilangan kekuatannya. Sama seperti tubuh yang tidak pernah berolahraga akan melemah, pikiran yang tidak pernah dihadapkan pada kesulitan juga kehilangan daya tahannya. Itulah sebabnya banyak orang yang terlihat cerdas dan sukses secara lahiriah, tetapi runtuh saat sedikit saja realita tak sesuai harapan. Mereka bukan lemah, mereka hanya tidak terlatih menghadapi hal sulit. Filosofi Stoikisme mengingatkan bahwa manusia tidak perlu menunggu dunia menjadi baik untuk bisa tenang. Dunia akan tetap tidak sempurna, orang akan tetap berubah, dan hidup akan terus menantang. Yang bisa kita latih hanyalah cara kita memandang semuanya. Bukan untuk menghapus penderitaan, tapi untuk menyalurkan energi kita pada hal-hal yang bisa dikendalikan. Ketika kamu berhenti bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" dan mulai bertanya, "Apa yang bisa kupelajari dari ini?" Saat itu kamu sudah melangkah ke fase baru dari kesadaran. Kamu mulai membangun jarak antara dirimu dan pikirannya sendiri. Ruang yang memberi kebebasan untuk memilih bagaimana kamu akan bereaksi. Di titik itu, kendali tidak lagi berarti mengontrol dunia luar, tetapi menguasai dunia dalam. Namun tidak semua orang siap menjalani proses ini. Karena melatih pikiran berarti menghadapi bayangan paling gelap dalam diri sendiri. Rasa takut kehilangan kendali. Itulah akar dari sebagian besar penderitaan manusia. Bukan rasa sakitnya yang menakutkan, tapi ketidakpastian apakah kita bisa menanggungnya. Tapi bukankah semua yang berharga datang dengan rasa tidak pasti? Jika kamu melihat ke belakang, semua fase penting dalam hidupmu terjadi setelah masa sulit. Entah kegagalan yang membuatmu berubah arah, kehilangan yang memaksamu dewasa, atau rasa hancur yang membuatmu berhenti berpura-pura kuat.
Kesulitan adalah bahasa kehidupan untuk menuntunmu memahami siapa dirimu sebenarnya. Namun perlu diingat, menerima hal sulit bukan berarti menjadi pasrah. Justru dari penerimaan itulah lahir keberanian. Seseorang yang benar-benar menerima realita tidak lagi sibuk menolak kenyataan, sehingga ia punya energi untuk bertindak di ruang yang bisa diubah. Itulah titik keseimbangan antara kebijaksanaan dan kekuatan. Manusia yang melatih pikirannya untuk tetap jernih di tengah badai, bukanlah manusia tanpa rasa takut. Ia hanya belajar menatap rasa takutnya tanpa panik. Ia tidak menunggu keberanian datang. Ia menciptakannya dari ketenangan. Dan ketenangan seperti itu bukan bawaan lahir, tapi hasil dari latihan panjang untuk tidak menyerah pada reaksi pertama. Dunia ini tidak akan berhenti memberi ujian. Tapi setiap kali kamu mampu menenangkan pikiran di tengah kekacauan, kamu sedang memperkuat struktur otakmu, membangun pola baru, dan menulis ulang cara berpikirmu. Mungkin kamu tidak bisa mengubah arah angin, tapi kamu bisa mengatur layarmu. Dan dalam perjalanan panjang hidup ini, itu sudah cukup untuk membuatmu tiba di tempat yang lebih damai. Jadi jika hari ini kamu sedang melalui sesuatu yang sulit, jangan buru-buru berharap semua segera berakhir. Biarkan itu membentukmu. Karena mungkin justru di tengah kesulitan itulah, otakmu sedang dilatih untuk menjadi versi paling kuat dari dirimu. Dan siapa tahu, badai yang kamu hindari selama ini, ternyata adalah guru yang paling sabar yang dikirimkan kehidupan untuk mengajarkanmu cara benar-benar hidup